Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Purnama Hajah Mistik Mariasih SEMM. Selamat pagi Ibu. Yang saya hormati Kepala SMK 10 November Sidoarjo Hajah Ratih Wulansari SSI MMPD, manusia penuh dosa. Kepala SMP 10 November Sidoarjo Bapak Saiful Modus Jatmika Tulus SPD MPD, serta Dewan Guru yang saya banggakan, anak-anak sekalian yang berbahagia. Yakinlah bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, Gus Miftah punya anak SMK 10 November untuk dipertahankan. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sowan ke Yayasan Purnama yang dibawanya ada SMK dan SMP. Acara ini saya inisiasi sejak berlangsungnya COVID-19 tahun 2020, di mana saat itu saya melihat gara-gara COVID banyak orang takut mati. Akhirnya mereka berusaha belajar ngaji, tapi celakanya kemudian banyak di antara mereka yang salah jalan, terutama dalam persoalan wawasan kebangsaan. Untuk itulah kemudian saya hadir di tempat-tempat nongkrong, termasuk di warung-warung kopi, kemudian di kampus dan di sekolah-sekolah. Hari ini saya sengaja hadir di SMK 10 November tanpa harus diundang, karena kalau saya yakin kalau harus ngundang kepala sekolah tidak punya anggaran. Maka saya berinisiatif datang tanpa diundang. Terima kasih anak-anak sekalian atas sambutannya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Saya bersyukur acara ini kembali digelar setelah selesai pemilu. Karena saat pemilu sementara saya berhentikan supaya tidak terkontaminasi dengan politik. Karena ketika saya datang ke sebuah daerah atau sebuah wilayah, nggak usah saya ngomong apapun, orang-orang langsung memanggil saya Gus Miftah Kiai ini Praroro. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Walaupun masih banyak gugatan di sana sini, tapi saya meyakini tidak ada gading yang tidak retak. Saya di mana-mana menyampaikan alhamdulillah para pendukungnya sudah akur kembali. Sudah tidak ada lagi 01, 02, 03, tapi yang ada Persatuan Indonesia. Tapi lucunya pendukungnya sudah akur, calonnya belum terima, kan goblok. Nah, anak-anak sekalian, kenapa perlu saya sampaikan soal wawasan kebangsaan kembali di sekolah-sekolah, terutama wawasan kebangsaan siswa didik. Bu Rati dulu SMA tahun berapa Bu? Oh, Rati di sana. Oh, Rati yang ana, ini kepala yayasan. Oh, ini Bu Mistik. Malah kayak dukun ya mistik. Ngapunten Bu Misti. Bu Misti dari tadi kalau saya ngomong selalu menutup mulut, saya pikir malu, ternyata pamer gelang.
langsung gelangnya ditutup, set. Bu, dulu SMA umur tahun berapa Bu? 96, lulus 93, 96. Ternyata Bu kepala sekolah lebih tua dibandingkan saya. Tuwek. Memang kita nggak seumuran Bu, tapi boleh dong akhir umurku untuk kamu. Iya. Bu kepala sekolah kemayu langsung ngene. Cie. Kalian tahu kenapa cewek suka begini? Itu bukan cinta, tapi cuan. Tahun-tahun 90-an Bapak Ibu kepala sekolah dan para dewan guru, kita masih diajarkan semangat mencintai bangsa ini. Dengan cara apa? Kurikulum pendidikan yang mendukung kita untuk mencintai bangsa ini. Maka dulu ada mata pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Dulu kita diajarkan bagaimana mencintai bangsa ini dengan membaca sejarah panjang bangsa Indonesia. SD masuk SMP ada penataran P4, SMP masuk SMA ada penataran P4, SMA masuk kuliah perguruan tinggi ada penataran P4. Kita ngerti apa itu GBHN, garis besar haluan negara. Kita diwajibkan oleh guru-guru kita untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional. Kita diwajibkan untuk mengenal para pahlawan. Caranya bagaimana? Dengan menghafal nama-nama pahlawan. Coba hari ini orientasi pendidikan sudah berubah, sudah tidak ada lagi PSBB, kita sudah tidak kenal lagi dengan nama-nama pahlawan. Banyak di antara siswa didik sudah tidak tahu siapa itu Cut Nyadin, Cut Mutia, taunya Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Dulu guru saya mengajarkan saya untuk mencintai para pahlawan. Saya diperkenalkan dengan Mbah Hasyim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional. Caranya bagaimana? Dengan memasang gambar Mbah Hasyim di tembok kamar saya. Waktu itu belum ada Google, belum ada YouTube. Informasi tentang pahlawan nasional masih minim. Sekarang coba Anda adik SMK lihat, seberapa banyak gambar pahlawan yang dipasang di kelas-kelas kalian. Ada apa tidak? Tidak. Ini kepala sekolah harus bertanggung jawab. Coba Bu Ketua Yayasan, bagaimana kemudian kita menghadirkan rasa cinta anak-anak kita kepada para pahlawan? Masa sih nggak kuat cuman beli gambar pahlawan? Kalau memang SMK Purnama, SMK 10 November dan SMP nggak kuat beli gambar pahlawan, silakan minta saya belikan. Oh sugih Kiai ini Prabowo kok. Ini persoalan kecil Bapak Ibu, tapi bagaimana kemudian hari ini bangsa ini benar-benar dijajah. Ada penjajahan yang struktur dan sistemik terhadap bangsa ini. Saya mengatakan apa? Hari ini kita dijajah dalam banyak hal Bu. Coba kalau kita melihat, yang pertama, hari ini kita dijajah dengan food umpamanya, soal makanan. Bagaimana anak-anak hari ini lebih mencintai untuk mengkonsumsi fast food dibandingkan makanan-makanan tradisional. Makanya ketika muncul lagu Joko Tingkir ngombe dawet, itu banyak orang protes. Itu lagu menghina Joko Tingkir. Masa Joko Tingkir ngombe dawet? Saya bilang justru saya berterima kasih dengan lagu ini.
Kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu bener. Yang salah itu Joko Tingkir ngombe mixui. Apalagi sekarang minuman-minuman anak-anak sekarang itu apa saja umpamanya? Apa? Chat time, mixui, Starbucks, apa? Yang berbau-bau luar itu apa saja kira-kira? Anak-anak sekarang lebih suka itu, Bu. Maka waktu si Percil itu bikin lagu itu, saya bilang kamu keren. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu bener. Lah Joko Tingkir ngombe boba, wis salah itu loh. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Maksud saya apa? Ini penjajahan masif. Maka sejak Israel agresi militer terhadap Palestina, Bu, saya mengharamkan minum Starbucks untuk diri saya. Karena ternyata Starbucks itu menjadi penyumbang terbesar Israel untuk menjajah Palestina. Saya nggak mau. Saya dulu minum, tapi begitu tahu Starbucks seperti itu, saya lebih suka dengan kopi-kopi lokal. Artinya apa? Kita dijajah dari segi food umpamanya. Kita lebih seneng makan McD dibandingkan ayam geprek. Ibu tahu bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia? Bedanya satu, Bu. Kalau ayam Jepang itu budek-budek, maka diteriyaki. Kalau ayam Indonesia itu dablek-dablek, maka digepreki. Kita lebih bangga umpamanya makan teriyaki dibandingkan geprek. Kita lebih suka dengan produk-produk seperti McD dibandingkan makan Rocket Chicken yang produk lokal. Ini bagi saya penjajahan, Bu. Seolah-olah kita itu nggak keren kalau nongkrong di warung lokal. Lebih keren ketika kemudian makannya sing bongso aneh-aneh. Ini bagi saya penjajahan. Makanya coba kita lihat nama saja, kita lebih bangga dengan menggunakan nama luar dibandingkan nama Indonesia. Contoh, jambu ditanam di Sidoarjo, tumbuh berkembang di Sidoarjo. Kenapa namanya jambu Bangkok bukan jambu Sidoarjo? Kita punya ayam lahirnya di Sidoarjo, namanya ayam Bangkok, bukan ayam Sidoarjo. Apa-apa namanya harus pakai luar. Kunci Inggris. Kenapa enggak namanya kunci Wonoayu, Bapak? Ini persoalan kecil. Maka kenapa? Soal fashion kemudian berikutnya. F pertama food. F kedua apa? Fashion. Saya banyak mendapati anak-anak Jawa Timur umpamanya yang kerja di Hong Kong. Kebetulan saya banyak ngisi kajian di Hong Kong. Dari sini penampilannya masih berjilbab, begitu sampai Hong Kong, Mas, nelung sumi. Karena mengidolakan artis Korea, pakaiannya, fashionnya ikut-ikutan cewek Korea. Lah wong Korea, cewek Hong Kong, cewek Korea pakai pakaian minim, pantes. Lah cah Sidoarjo, ya Allah. Buah belimbing di atas getek, raine glowing, tungkae meletek-meletek. Lah cewek Korea, Pak Saiful, cewek Hong Kong pakai pakaian seksi minim, ya rodok pantes lah. Mulus. Loh aku lah ndelok sing mulus-mulus wis biasa le. Kan kiai ini begenggek. Ada apakah? Oh matane. Apakah ada penampakan di sana? Coba. Ya kalau cewek-cewek kayak gitu pakai pakaian seksi masih pantas lah. Lah Bu Misti, ya Allah. Kita dijajah, Bu. Makanya kenapa dari dulu, dari tahun 2006 setelah pasca gempa bumi di Bantul,
Saya konsisten sampai hari ini menggunakan belangkon. Karena bagi saya ini fashion lokal yang harus saya jaga kearifannya. Awal-awal saya menggunakan belangkon, orang protes, Ustadz kok belangkonan. Tapi ternyata apa? Ini dalam rangka menjaga kearifan lokal, Bu. Sehingga hari ini saya bangga menggunakan belangkon dimanapun. Saya haji, umroh, bawa belangkon. Orang Arab lihat belangkon saya gumun. Saya ditanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Oh. Orang Arab tanya lagi, mahwa belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi, wadai endas. Wah. Akhirnya belangkon saya diminta, Bu. Nah, terus dia tanya ini bedanya belangkon Jogja sama belangkon Solo itu satu, Bu. Ini. Jadi mohon izin. Jadi kalau belangkon Solo ini krepes. Kalau belangkon Jogja ada bendolnya. Lah orang Arab tanya, "Wa ma hada? Ahada bom? Apakah ini bom?" Matamu ya ngono. Saya jawab, bahasa Jawanya ini apa? Hada mondolan. Akhirnya dia penasaran, belangkon saya dicium-cium. Yo mabuk goblok ngono. Orang Jogja itu bikin belangkon di sini, ada mendolannya. Ini menunjukkan bahwa penyesalan itu di belakang, bukan di depan. Karena kalau di depan namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Ini dalam rangka menjaga kearifan lokal, Pak. Sama halnya ketika saya ditanya, kenapa Gus Miftah sering ngomong dancuk? Anda itu seharusnya terima kasih sama saya. Di saat orang nggak berani ngomong dancuk, Gus Miftah berani ngomong dancuk. Kenapa saya ngomong dancuk? Dalam rangka mempertahankan dan menjaga kearifan lokal. Kenapa harus saya jaga? Karena saya khawatir kalau orang Indonesia nggak berani ngomong dancuk, pada akhirnya dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia itu sukanya ngaku-ngaku, Bu. Wayang diklaim Malaysia, reok Malaysia, keris Malaysia, batik Malaysia. Coba Anda bayangkan, kalau orang Indonesia nggak berani ngomong dancuk, besok lama-lama yang klaim Malaysia, kan nggak lucu. Masa Ipin Upin ngomong dancuk, 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 rawin ada itu. Jadi guru-guru itu harus terima kasih sama saya, karena saya berani menjaga kearifan lokal. Nah, lucunya apa? Bangsa ini nggak percaya diri, Pak, dengan fashion yang dia miliki. Contoh, saya haji tahun 2022 itu kaget. Ada mbak-mbak cewek Arab di Madinah itu melepas jilbab. Mereka nggak pakai jilbab. Ketika saya tanya, jawabannya apa? Pemerintah kami sudah tidak mewajibkan kami menggunakan jilbab. Berarti selama ini mereka menggunakan jilbab bukan niat nutup aurat, tapi karena takut dengan peraturan pemerintah. Fashionnya orang Arab sekarang kiblatnya kemana, Bu? Ke Amerika, ke Barat. Oh, sementara orang Indonesia masalah fashion kiblatnya ke Arab. Yang orang Arab sudah nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai cadar, kita ikut-ikutan. Orang Sidoarjo pakai cadar. Saya kok tidak mengatakan cadar itu jelek, tidak. Tapi ketika saya tanya orang Arab, Anda itu menggunakan cadar dulu kenapa? Ya karena kewajiban pemerintah. Dianggap fashion saja. Sementara kita yang nggak tahu sejarahnya malah senang menggunakan cadar. Orang Arab itu, Bu, ketua yayasan, kenapa mereka menggunakan cadar? Karena iklim panas yang ada di tanah Arab, terutama mereka yang tinggal di padang pasir, sehingga mereka menutupi wajahnya dengan cadar. Lah, urip ning Sidoarjo sesejuk ini, umpama panas masih ada skincare. Kalau Bu Misti sudah tua bukan skincare lah, paling udah FIFA nomor 4. Artinya apa? Soal fashion, Bu, kita berkiblat ke Arab, Arab berkiblat ke Barat, Barat sekarang belajar fashion dari Indonesia. Makanya jangan kaget, sekarang orang Barat, orang Amerika, orang Eropa
sudah banyak yang belajar gamelan, mereka sudah menggunakan beskap, menggunakan pakaian kemben, pakai belangkon. Kenapa itu terjadi? Kita berkiblat ke Arab, Arab ke Barat, Barat ke kita. Orang Barat bangga dengan budaya bangsa, sementara kita anak bangsa tidak pernah bangga terhadap budayanya. Itu salah. Seharusnya kita bangga dong gitu. Loh, warisan budaya Pak belangkon ini. Kamu jangan menghina belangkon saya. Saya lelang belangkon 2 kali. Yang pertama gerakan santri asuh di Jawa Timur, lelang di TV 9. Belangkon saya laku terjual 200 juta. Muktamar NU di Lampung, untuk membantu muktamar saya kembali lelang belangkon. Anda tahu belangkon saya dibeli berapa? 900 juta. Ada ini lelang belangkon Gus Miftah 900 juta. Acara di Jakarta belangkon saya dilelang 900 juta. Maka kemudian hari itu saya mendapatkan rekor dari Leprit dan Muri, salah satunya belangkon termahal di dunia. Saya itu banyak dapat rekor Muri, Bu. Saya dapat rekor Muri selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada ratusan. Wah, ini contohnya kayak ini. Kebayang nggak wajahnya Bu Misti di situ? Ini yang paling ciloko, mobil tangki sedot WC gitu loh. Dancuk aku. Ini saya banyak, Bu, ratusan ini, Bu. Yang paling cilaka yaitu mobil tangki sedot WC digambari Gus Miftah. Quote-nya apa? Silitmu adalah rezekiku. Saya itu banyak, Bu, quote-quote saya yang ditulis di bokong truk. Kayak dulu saya tahlilan, sholawatan, manakiban, mujahadan dibilang bid'ah, dibilang sesat. Quote saya rame. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Banyak. Untuk jomblo-jomblo gitu saya banyak banget. Kata-kata. Apa awakmu yang ngerti kata-kata ngono? Saya bilang, cewek itu mampu menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Tapi ingat, cowok mampu membeli tanpa harus mencintai. Iya. Wongnya ya teko. Kamu tahu ada bola yang suka nyakitin, namanya apa? Bola bali nggo dolonan, bola bali kapusan. Ya. Kamu kenapa ketawa? Kalau ada mbak-mbak pakai kawat gigi berarti dia setia. Kenapa? Giginya saja dijaga, apalagi hatimu. Ya. Tapi saya meyakini cewek yang pakai kawat gigi berarti dia sadar bahwa dirinya adalah cewek merongos. Santai aja, Mbak. Merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ibu pakai kawat gigi? Oh enggak. Aduh, ibu sumu. Mereka kalau kipas ibu. Malah kayak manten yu. Saya tahu ibu ini kipas-kipas bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Oh, mau ini pamer gelang, saya ini pamer cincin. Semoga Bu Misti panjang umur. Wong sak donya mati, Bu Misti urip dhewe. Yang pertama dijajah dalam bentuk food. Yang kedua fashion. Yuk kita bangga yuk.
Makanya saya itu kalau membuat fashion tuh saya ngaji itu berpakaian tuh senyaman saya, Bu. Nah ini kayak gini, kalau ini baju ini saya pakai karena hadiah teman saya, Gus, Bu, kalau ngaji baju saya dipakai atau berdapat pahala. Tapi coba yang mempopulerkan katok sarung itu saya, Bu. Saya pakai katok sarung dari tahun 2000. Ini kan namanya tokrung, katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Ibu penasaran isinya, tak buka. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ngelirik cie. Ngelirik. Kamu jangan ngelirik. Nanti kamu nafsu. Lah wong ya ora apa-apane kok dilirik iki lho. Makanya coba sekali-kali kalau Bu Guru ini seminggu sekali umpamanya, Bu, ngajar pakai baju adat, itu bagi saya keren, ya kan? Pakai baju Jawa kan bisa pakai jilbab, nggak ada masalah, tanpa harus melepas jilbab, kan keren. Pak Guru kayak Pak Saiful umpamane pakai baju Madura umpamane, gue sabuk sing gede kaya Warok Ponorogo. Lah Pak Saiful nganggo mesti keren, nganggo sabuk ayo kayak apa lagi? Tali itu loh, tali Warok Ponorogo kan gede itu. Mesti lo gede talinya dibandingkan manuke umpamane. Saya itu selalu berusaha itu, Pak Saiful, menanamkan rasa cinta kepada bangsa ini dengan hal sekecil apapun. Itu penting, Bu. Belum lah, makanya saya bilang begini, saya itu seneng nih munculnya artis-artis dengan genre bahasa Jawa umpamanya, kayak Denny Caknan, Gilga, Happy Asmara. Di saat lagu-lagu dari Korea itu mendominasi, orang dulu mengidolakan sopo? BTS. Siapa lagi idolanya, Bu? Kalau dulu ada bintang film itu namanya Tomingse. Sekarang kita seneng musisi-musisi Jawa mampu tampil, Pak, dengan lagu-lagu Jawa dan bisa dinikmati semua orang. Mamane lagune Gilga nemen, itu bagi saya keren. Apa mana saya sing kondangi lagune Denny Caknan umpamane Wirang, itu bagi saya keren. Saiki lagu sing viral ya apa lagu Jawa li? Langen anak lanang Darboy Geng. Kayak lagune NDE kok meneh kae. Pancene kowe asu. Kayak kan keren itu kan. Enggak, maksud saya apa? Terlepas dari ini masalah isine opo, tapi hari ini orang bangga dengan kesenian lokal, Bu. Makanya kita jangan malu latihan nabuh gamelan kembali, tidak harus ngeband. Ini dalam rangka menjaga kearifan lokal. Tapi juga jangan dilupakan umpamanya Pak Saiful, anak-anak ini diwajibkan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional. Dulu kita hafal, Pak, anak-anak sekarang banyak yang nggak ngerti. Makanya hal ini yang kemudian waktu itu saya kontrak dengan Pak Prabowo, Pak, saya akan bantu Anda, tapi tolong dipastikan gerakan moderasi mencintai bangsa ini dengan wawasan kebangsaan yang benar tetap Anda pertahankan. Sehingga ke depan saya nggak mau kemudian kejadian di Sidoarjo, bukan Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sana ada anak SMA yang curhat, bagaimana kami bisa mencintai bangsa ini, Gus? Sementara justru guru-guru kami itu justru yang mengajarkan kepada kami untuk membenci bangsa ini. Contohnya apa, Le? Kami dilarang untuk melaksanakan upacara bendera. Santri saya, Bu, itu kalau hari Senin walaupun menggunakan sarung, dia wajib melaksanakan upacara bendera, hormat kepada merah putih. Jangan sampai kejadian seperti di Boyolali, gurunya, Bu, itu mengharamkan hormat merah putih, katanya tauhid, padahal dia ASN, makan dari uang rakyat, digaji oleh negara, menggunakan fasilitas negara,
tetapi membenci bangsanya. Hal ini nggak boleh terjadi. Wawasan kebangsaan yang harus mulai dibangun. Saya kalau di luar negeri selalu mengatakan apa? Jelek-jelek begini nih, gara-gara saya dulu ceramah di gereja. Saya dapat undangan untuk berbicara wawasan kebangsaan dan moderasi oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Gara-gara ceramah saya viral di gereja tahun 2021. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ceramah ini Bu tahun 2021. Viral sampai Amerika gara-gara diposting sama sahabat saya, Mas Deddy Corbuzier. Itu sehari diposting, ditonton 7 juta kali, dikomentari ratusan ribu kali. Orang Indonesia mencaci maki apa yang saya lakukan, tapi orang Amerika justru memuji. Saya di Indonesia Bu dicaci maki, dasar Miftah kafir ceramah di gereja. Saya jawab, hurra popo, sahadat meneh. Repot amat. Kayak kemarin saya mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman saya Kristen Katolik. Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Halah, sing kondo sopo. Kemarin saya mengucapkan hari ibu, saya nggak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Kamu yang jomblo, teman kamu menikah, selamat menikah, kamu tetap jomblo. Iya. Ini saya dipuji di Amerika, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles. Di Indonesia saya dicaci maki. Kalau saya sama teman-teman saya di luar negeri, saya bilang apa? Right, orang Indonesia is my country. Saya harus bangga dengan bangsa ini. Nah, kebanggaan itulah yang kemudian harus dimiliki oleh siswa didik. Milo ayo le, cintai bangsamu. Caranya bagaimana? Menghormati pemimpin-pemimpinnya. Orang Indonesia hari ini ngomong Pak Jokowi mau dimakzulkan, mau dikudeta. Dia lupa Pak Jokowi itu menjadi salah satu presiden tersukses di Asia. Masalah COVID-19, Cina kalah sukses dengan Indonesia. Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 paling sukses di dunia. Sehingga mohon maaf, salah satu wawasan kebangsaan yang kita kembangkan, saya bilang apa? Cintai pemimpinmu. Betul Bu? Saya bilang, saya itu sangat marah Bu Kepala Sekolah kalau ada anak memanggil mantan presiden kita dengan nama jangkar. Siapa presiden pertama? Soekarno. Itu bagi saya nggak pantas. Kenapa nggak bisa kita sopan sedikit dengan pemimpin kita? Siapa presiden pertama? Bapak Soekarno. Susahnya di mana? Siapa? Soeharto. Ora pantes li. Bapak Soeharto. Siapa presidenmu? Jokowi. Ora pantes. Bapak Jokowi. Itu budaya ketimuran, budaya bangsa. Makanya kamu juga itu, sopo kepala sekolahmu? Saiful. Ora pantes. Sopo? Bapak Saiful sing senengane mangan gedang. Mangan cangkeme. Konangan. Nah, itu adalah langkah-langkah kecil Bu untuk mencintai bangsa ini. Dah, saya lebih pengen banyak dialog sama anak-anak yang berani bertanya ke depan. Satu pertanyaan tak kasih 300.000. Baik, terima kasih Gus Miftah atas Silakan, kesempatannya. Mbak siapa namanya? Nufa, Bu Nufa. Kalau di sekolah Miss Nufa, Pak. Siapa? Miss Nufa kalau di sekolah. Miss Nova? Iya. Oh, guru bahasa Inggris? Betul.
Aku cinta kamu bahasa Inggrisnya apa? I love you. I love you too. Jadi nervous saya, Gus. Oke, dibuka sesi pertanyaan. Jadi, ya oke. Nanti saya akan memilih Cewek 2, cowok 2. baik, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi silakan angkat tangan dulu. Silakan angkat tangan dulu. Baik. Dari SMP silahkan. Ya, silakan untuk maju ke depan. Maju dulu semua. Ya, maju dulu ke depan. Kamu pilih, Mbak. Ya, yang perempuan ya, yang angkat tangan, jelema silahkan maju ke depan. Yang SMA 2, SMP 2. Nah, yang SMK sekarang. Wah, ini udah maju duluan ini. Ya, silahkan. Laki-laki, maju ya, sini. silahkan. Naik aja nggak apa-apa. Ya, naik aja silahkan. Berikan tepuk tangan untuk perwakilan SMP SMK kita tercinta. Ya. Oke, silahkan maju ke depan. 2. Sudah disiapkan pertanyaannya? Ya, duduk aja nggak apa-apa, santai aja. Anggap aja rumahnya orang lain. Ayo Mbak dulu. Mbak siapa namanya ini? Mbak Jelma. Jelma. Jelman. Iya, betul. Jelman siapa? Jelmaan bunga mawar. Kan cantik gitu. Ini maksudnya apa tadi mau medali? Nama kamu siapa? Jelma? Jelma siapa? Jelma Rossi. Jelma Ane Rossi gitu. Kelas berapa kamu Jelma? Kelas 9. Kelas 9. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi presenter. Presenter, kenapa? Ya. Karena ya pengen ngobrol aja di depan publik. Ya wis ngomong dewe kon. Berarti besok kamu kuliahnya di mana kalau pengen jadi presenter? Pengen di Universitas Brawijaya. Jurusannya? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya. Oke. Apa Jelma pertanyaannya? Oke, bagaimana caranya untuk menyamakan pemikiran antara siswa dan guru supaya kita dengan dapat mudah untuk bertukar pikiran, opini bersama Bapak Ibu guru mengenai pendidikan, karena secara yang kita tahu zaman sudah berubah tentang bagaimana zaman saya sebagai murid dan zaman Bapak Ibu guru. Begitu, terima kasih. Emang selama ini kamu nggak nyambung sama gurumu? Terkadang beberapa ada yang tidak nyambung. Mohon izin Bapak Ibu guru. Kamu merasa kamu lebih maju dibandingkan gurumu gitu? Sepertinya ya. Iya, gayanya ya Allah, ya Allah. Kamu pengen mengatakan gurumu goblok penuh ya? Tapi ini memang bener dok. Ini juga, saya kan juga punya sekolah bu di Lampung. Guru itu nggak boleh berhenti belajar. Makanya saya selalu bilang apa? Orang yang terus belajar dia akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang berhenti belajar dia akan menjadi pemilik orang yang terus belajar dia akan menjadi pemilik masa depan. Orang yang berhenti belajar dia akan menjadi pemilik masa lalu. Contoh nggak usah ngomong guru dok ya Mbak Jilma ya. Anak itu sekarang nongkrong di rumah sama bapak ibunya 1 jam nggak betah. Tapi kalau nongkrong sama temennya di warung kopi berjam-jam betah. Pertanyaannya why? Kenapa? Kalau di rumah nggak boleh main HP kok, sopo sing kondo? Bapak ibu nih dolanan HP kok. Kadang-kadang bapakmu WA karo sopo, ibumu chatting karo sopo. Cie, ya kan? Boleh. Cari wifi gratis Gus, di rumah juga ada. Persoalannya sederhana. Yang pertama, mindset pendidikan kita itu kadang-kadang salahnya di mana? Selalu saja yang diberikan kesempatan ngomong itu guru, murid nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngomong. Sehingga pemegang otoritas pemberi nasihat itu seolah-olah hanya guru. Murid tugasnya mendengarkan. Kalau saya enggak bu, kalau dulu pendidikan tuh apa? One way traffic, yang ngomong guru murid. Sehingga yang terjadi itu transfer knowledge, hanya sekedar memindahkan ilmunya guru kepada murid. Kalau sekarang seharusnya bukan one way tapi multi. Guru bisa ngomong juga bisa mendengarkan, anak didik juga bisa mendengarkan, juga diberikan kesempatan ngomong. Sehingga kadang-kadang nyuwun sewu,
terjadi miss karena selama ini kita menempatkan anak itu hanya sebagai objek pendengar, nggak pernah memberikan kesempatan anak untuk ngomong. Lebih celaka lagi apa umpamanya orang tua atau guru yang masih kolot, dari tahun ke tahun nasihatnya sama terus, padahal zaman sudah berubah. Nasihati saya sebagai anak pertama umpamanya yang lahir di tahun 80-an sama menasihati cucunya yang lahir tahun 2000-an, kira-kira case-nya beda apa enggak Bu? Beda. Dulu saya lahir belum ada ini Bu, sekarang anak-anak lahir semuanya sudah langsung melihat gadget, sehingga apa? Problemnya pasti berbeda. Sementara kadang-kadang orang tua atau guru itu ilmunya masih sama. Makanya dalam konteks Ahlussunnah Pak, itu ada dalil bunyinya begini, al muhafadzatu alal qadimis sholeh wal aqdu bil jadidil aslah. Itu artinya apa? Mempertahankan barang lama yang bagus dengan berinovasi barang baru yang lebih bagus. Artinya apa? Pemikiran yang lama yang bagus itu harus kita pertahankan, tapi bukan berarti kita tidak boleh improve. Berarti apa? Yang seharusnya belajar itu tidak hanya murid, guru juga harus belajar, orang tua juga harus belajar. Sekarang begini Bu, pelajaran yang paling saya benci itu apa? Matematika. Saya belas raiso Bu Misti, tapi saya pinter golek duit. Ayo mbak-mbak, lebih suka cewek yang pinter golek duit rasa matematika apa pinter hitung-hitungan tapi rasa golek duit? Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Kok sekarang saya disuruh mengerjakan soal matematika anak saya kelas 3 SD, belas saya nggak paham Bu. Tapi kalau matematikanya perempuan saya paham. Perempuan tuh matematikanya isinya hanya penambahan dan pengalian, tidak ada pembagian apalagi pengurangan. Itu matematikanya cewek. Makanya suami itu mohon maaf Pak, tugasnya mencari duit, yang pegang duit itu bukan suami, pasti istri. Dan pada survei membuktikan uang kalau dipegang istri pasti bakal balik. Kalau uang koruptor disita KPK itu masih ada potensi dikembalikan, tapi kalau uang suami dipegang istri nggak mungkin kembali. Jangankan ke uangnya suami, uangnya anak lebaran saja anake sangune oke, mbokne cerewet, Dik, kene ibu simpen. Halah, yakin orang balik. Itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Siapa yang nipu? Ya mbokne dhewe. Biasanya jilbabe abang. Nah, cuman begini Mbak Jelma ya. Kalau ada kesempatan murid untuk memberikan masukan kepada guru, tolong dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Guru-guru juga harus menyadari kok, bisa jadi murid kita ini lebih pinter, tapi bukan berarti meninggalkan adab, meninggalkan etika. Harus ngomong yang baik. Kalau saya dulu ngomong agak keras, saya nggak mau menampakkan di depan kelas, mendingan saya sowan. Bu, kalau saya begini, jangan sampai murid membuat malu guru di hadapan kelas. Bagi saya itu tidak sopan. Kalau tak kemudian ada usulan, mendingan kita sowan. Caranya begitu Nduk. Maka kalau itu terjadi akan ada dialog. Namanya dialog kan dua orang toh. Makanya saya punya istilah pembukaan pidato itu namanya apa? Prolog. Isi pidato namanya, isi ceramah namanya ya, paham lah. Pembukaan pidato namanya prolog, penutup pidato namanya epilog. Kalau ngomong sendiri namanya monolog goblok. Kalau dua orang ngomong-ngomongan namanya dialog. Kalau berjuang sendiri namanya goblok. Harus dialog yang baik, sampaikan dengan cara yang baik, kira-kira begitu. Dan kamu jangan merasa sok pintar daripada gurumu, nggak boleh, walaupun kamu pintar umpamanya. Ini bakat jadi presenter Bu, soalnya cangkemnya cerewet cahaya ambek ini. Makasih Mbak Jilma, ayo kamu. Nama ya Gus, nama. Nama. Piye? Mikmu dicedakke goblok. Nama ya Gus. Nama.
Lah iya toh. Nama Maulana Firdaus. Aduh, kok jenenge padha karo aku Maulana iki lho. Kan aku jadi Zizi. Maulana Firdaus panggilannya apa? Maulana. Maulana. Kelas berapa? Kelas 8A. Cita-cita. Cita-cita? TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. Ingah-ingu Angkatan Laut gitu loh. Iki tanganmu rasanya kelimanuk toh ngene iki ngopo toh ngene. Mboten, Gus. Yo ora ning kono, kan jelma jadi lihat. Tanganmu iki lho ngene wae. Kenapa pengen jadi TNI? Biar jadi apa menolong orang yang jatuh di laut. Alasannya sesederhana itu. Lah menolong orang jatuh di laut gak usah jadi TNI Angkatan Laut, jadi tim SAR goblok. Jadi ada cerita Bu, tetangga saya itu nggak diterima jadi Angkatan Laut gara-gara nggak bisa berenang. Lah orang tuanya marah. Kenapa anak saya nggak diterima Angkatan Laut gara-gara nggak bisa berenang? Itu anak tetangga saya diterima Angkatan Udara padahal nggak bisa terbang. Saran saya satu, kalau pengen jadi tentara gigi kamu harus bagus. Karena kemarin santrinya Gus Miftah gagal jadi tentara gara-gara giginya jelek. Langsung panitianya saya telepon, kenapa santri saya nggak diterima? Gus giginya jelek. Pak tentara ingat, tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Kamu jangan deket-deket dengan Jilma, nanti kamu nafsu. Wonten Gus. Wonten. Rasanya kelimano ta iki lho jan. Wonten to Gus. Tangane iki ngene wae ngono lho. Malah ngene wae. Apa pertanyaannya? TNI Angkatan Laut. Manukmu ki lho. Balik meneh. Biar jadi sukses dan banyak menolong orang. Apa? Kowe iki ngomong apa kemuelele ini? Kamu santai aja, nggak usah nangis toh. Ayo Maulana. Oh, iki saya tahu ini, Pak. Didiane Ustadz TV kayak. Ya Apa Maulana? Pertanyaannya apa? Tarik napas 1 jam, dikeluarkan. Ngomong Cuk. Biar jadi orang sukses dan pintar, Gus. Malah bingung aku. Iya, apa pertanyaannya? Soalnya ulangan itu yang jadi lancar dan pinter nih kuno bagus. Soalnya ulangan. Para pemirsa, telah ditemukan anak hilang. Si alon-alon toto nafas. Kamu itu grogi karena lihat saya apa deket sama Jilma? Cie. Sorry, kamu sama Jilma itu beda pemikiran. Maulana mikir Jilma, Jilma mikir aku. Ya. Pelan-pelan. Doanya ulangan biar pinter dan lancar niku napa? Doanya ulangan ki apa? Ulangan ki apa? Ya, doa ujian biar lancar niku napa? Rasanya kelimanuk meneh tapi kita. Oh, terus. Murid Ibu Misti ki janjan. Jadi kalau kamu diminta berdoa mau ujian, kamu kira-kira pilih 2 ini, pilih yang mana? Opsinya pilih mana? Ya Allah, mudah-mudahan soalnya mudah-mudah, semoga soalnya mudah, atau ya Allah mudahkanlah saya dalam menjawab soal. Kalau kamu disuruh berdoa, berdoa yang mana? Ya Allah soalnya mudah, atau ya Allah mudahkanlah saya menjawab soal. Kamu kira-kira pilih yang mana doanya? Doakan semoga mudah dan lancar. Iki suwe-suwe tak santet lho bocah iki. Aku ki dibully netizen ora mumet, tapi ndelok raimu mumet ndasku tenan. Prinsip doa itu begini, Mas Maulana Firdaus, namanya Maulana Firdaus. Semoga Maulana Firdaus masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat duhur.
Saya kan punya teori begini, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Nah, doa itu bukan dalam rangka menuntut Allah. Doa itu bukan dalam rangka ngatur Allah. Tapi doa itu dalam rangka tafwid, pasrah bahwa mengatakan kita ini lemah, Allah itu kuat. Kita ini kecil, Allah itu besar. Makanya saya itu nggak sepakat kalau orang berdoa, ya Allah saya punya masalah besar, itu salah. Doa saya nggak begitu, ya Allah, wahai Allah yang maha besar, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Karena sebesar apapun masalahmu lebih besar Tuhanmu. Jadi kalau dulu, kalau saya ujian, saya itu pernah Bu, ujian matematika zaman dulu itu, lembar jawabannya dikasih, soalnya baru dikasih. Saya soal belum dikasih, sudah selesai saya jawab. Urak. Rampung mengerjakan, saya keluar pertama kali, gurune matematika tak fatihai, guruku matematika, Al-Fatihah. Benbar sholat tak sholawati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, muga-muga bijiku api ya Allah, Al-Fatihah. Pertanyaan saya, kamu pernah gak kirim fatihah untuk gurumu? Oh, Gus. Allah rupamu sok-sokan. Harus ada ikatan batin antara guru dan murid nih. Guru kayak saya itu nggak pernah berhenti matehai santri-santri saya. Tapi kurang ajarnya santri itu jarang mendoakan gurunya. Yakin? Saya itu kalau mau tidur, biasanya yang saya doakan itu 4. Ya Allah ya Rabb ampuni dosa-dosa saya, amin. Ya Allah ya Rabb ampuni dosa bapak ibu saya, amin. Yang ketiga, ya Allah ya Rabb ampuni dosa semua orang yang mencintai saya, amin. Yang keempat apa doa saya? Ya Allah ya Rabb ampuni dosa semua orang yang membenci saya. Yang benci saja tak doakan, apalagi yang mencintai. Termasuk yang dicintai siapa? Ya guru-gurumu, konco-koncomu difatihai. Weh, ngomane gurumu bahasa Inggris jenenge sapa iki? Bu Nova. Difatihai. Untuk Bu Nova Al-Fatihah. Ning Fatihah tok, rasa mau tambah Yasin, modar. Kalau mau ujian banyak sholawat, banyak fatihah. Ikus. Ya, semoga-moga jadi tentara angkatan laut. Amin. Diuntal karo hiu. Pengen jadi tentara niatin nolong wong kelelep. Ya Allah Maulana. Itu masih. Tes. Nah, Mas siapa namanya? Nama saya Rehan Santoso. Oh ini begitu sulit. Lupakan Rehan ini ternyata. Emang boleh. Rehan kelas berapa? Kelas 12. 12. SMK jurusan apa? Jurusan OTKP. Apa itu OTKP? Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Oh. Kalau jurusan itu besok kerjanya di apa? Jadi guru. Maksudnya dari cita-cita saya sendiri. Oh, cita-citamu pengen jadi guru. Ya, jadi kenapa guru. pengen jadi guru? Ingin mengamalkan ilmu yang saya punya aja, Gus. Emang duwe ilmu sok-sokan. Lah kalau cowok itu kalau menikah carilah guru. Kalau kamu punya istri guru kayak ibu-ibu ini, enak. Melebu kamar takoni karo bojomu, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Kamu jawab, "Lupa Mama." Nah, pasti istrimu bilang, "Ayo Papa, ulangi lagi." Iya. Lah kowe duwe bojo ketua yayasan, dah repot. Mah kelon, laporan dulu. Ribet. Ayo pertanyaannya apa Rehan? Izin bertanya, Gus. Izin menjawab. Bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh radikalisme? Ini bagus ini. Membentengi diri dari pengaruh radikalisme. Jadi begini Bu, kepala sekolah, Bu ketua yayasan ya, Pak Saiful juga. Masuknya pintu radikalisme di sekolah-sekolah itu rata-rata justru melalui rohis. Rohis, kerohanian Islam.
Ini ketua rohis, anak rohis. Oh, panusan raine kayak kotak infak. Iya. Kamu anak rohis, hati-hati. Sempat jadi. Sempat jadi. Jadi di beberapa sekolah itu munculnya wawasan kebangsaan yang salah, yang mengatakan hormat merah putih itu tidak ada dalilnya, Pancasila harus diganti dengan sistem yang lain, mencintai negara itu tidak ada dasarnya. Itu justru masuknya melalui rohis. Dengan cara apa? Milih guru atau ustadz yang salah. Makanya yayasan dan sekolah harus screening terhadap ustadz luar yang diundang ke sekolah. Karena ada undang-undangnya Mas Rehan, al ilmu bila sayhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembahne setan. Contoh begini, saya ada beberapa teman-teman artis yang curhat sama saya. Gus, apa benar mencintai negara itu tidak ada dalilnya? Saya tanya, kamu ngomong dari itu dari siapa? Dari guru ngaji saya. Itu teman-teman artis. Makanya saya bilang, konsep hijrah teman-teman artis itu menurut saya kadang-kadang banyak yang salah. Bagi saya kalau anak-anak artis itu pengen ngaji, ya ngaji saja. Tapi jangan gara-gara kamu mengatakan hijrah yang sebenarnya tidak punya basic keilmuan, tahu-tahu jadi ustadz. Kan sekarang ngetren Bu, atas nama hijrah, orang tahu mondok, orang tahu ngaji, tahu-tahu declare dirinya jadi ustadz. Maka kemudian ngawur. Contoh, ada artis baru hijrah mengatakan apa? Fatihah untuk orang mati tidak akan nyampe, itu tidak ada dalilnya. Ngadani bayi itu nggak ada dalilnya. Mencintai negara nggak ada dalilnya. Maka dulu saya di Surabaya kajian 10 November, ada orang datang ke saya tanya begini, Gus, saya mau tanya, hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Kan goblok, itu bukan hadis, itu makalah sapa le? Bahasa Mas Ari. Karena yang tanya orang goblok, saya jawab hadis riwayat Muslim. Dia tanya lagi, kok Muslim Gus? Bener, bener. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan rono. Lah sing takon mong goblok kok. Nah, jadi cara membentengi radikalisme yang pertama, kalau toh hari ini anak-anak menggunakan medsos, tolong screening ustadz yang kamu lihat di medsos. Orang-orang salafi wahabi itu mohon maaf, cara beragamanya kurang asik. Kalau saya beragama itu mubasir. Mubasir itu bukan mundir, mubasir itu artinya menyenangkan. Kalau mundir artinya nakut-nakuti. Padahal yang diutamakan harusnya mubasir apa mundir? Mubasir. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Beragama itu harus happy. Makanya saya punya teori Bu, orang yang datang ke dunia malam, ke dunia hiburan, itu orang susah apa orang senang? Orang susah apa orang senang? Susah. Orang susah mencari senang di klub malam, di dunia hiburan malam. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari kesenangan di dunia malam? Karena nggak pernah merasakan kesenangan di tempat pengajian. Coba kalau ngaji seneng, nggak mungkin mereka datang ke klub malam Bu, selesai. Makanya beragama itu harus asik. Nah, kalau kamu suka dengan medsos, bentengi diri kamu dengan dari ustadz-ustadz yang keras. Boleh kok belajar ilmu dakwah dari TikTok, itu boleh kok. Dan kalian juga mohon maaf, kalau bisa jadi agen dakwah. Kalau punya konten bagus, diposting. Saya itu sedang mengkampanyekan posting kebaikan. Kalau orang punya konten baik nggak mau posting, dikira riak, dikira pamer, itulah kekalahan kebaikan. Kenapa? Karena hari ini orang maksiat saja dengan bangga diposting di media sosial. Maka kita harus berani memposting kebaikan. Kalau orang baik nggak mau posting kebaikan, jangan salah kalau yang FYP itu isinya kemaksiatan. Betul? Oh. Sekarang aja bangga kok makan babi pakai bismillah diposting. Apa meneh, saya dulu pernah lihat Bu, malam-malam saya pulang lihat TikTok, ada cewek pakai jilbab, bajunya dibuka kok tangan tok. Hai guys, oh yang ngono diposting kok, mosok kamu ngaji nggak diposting? Makanya mohon maaf, jadilah agen dakwah. Salah satunya melalui medsos. Kalau ibu-ibu kayak gini sukanya pasti Instagram, TikTok. Lah tua-tua meneh kaya Bu Mistika atas biasanya Facebook. Facebook itu isinya tua-tua Bu.
Saya punya teman jamaah janda usianya 60 tahun. Jam 11 malam bikin status Facebook. Ada enggak yang mau jadi imamku? Wah, langsung tak jawab, wonten mbah, sinten Gus Israel. Wis tuwa golek imam kok goblok menang. Jadi cara yang paling gampang itu adalah dengan cara memilih guru yang benar. Makanya saya minta satu Pak Bu, kalau ngundang ustadz dari luar untuk rohis, tolong di screening. Tolong anak-anak kita dijaga. Karena banyak kasus di Jawa Tengah, itu munculnya kasus intoleransi dan radikalisme, itu justru dari guru yang diundang dari luar. Begitu Mas Rehan ya. Ayo terakhir, saya mau ketemu Pak Kapolda soalnya. Ayo Duk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Keisha Nurrahmat Trianjani. Keisha Nurrahmat Trianjani. Keisha Nurrahmah Trianjani. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Cita-cita? Dokmil. Apa? Dokmil. Apa itu dokmil? Dokter militer. Dokter militer. Oh, aku ngerti. Iki dokmil mau Maulana TNI AL. Cie. Aku tahu kamu jadi dokter pengen ngawal Maulana kan? Aku pikir dokmil dokter ngemil. Kenapa pengen jadi dokmil? Pengen ngelanjutin pangkatnya ayah. Oh, ayahmu dokter? Enggak, TNI AL dulu, udah pensiun. Iya. Pantesan Maulana pengen jadi TNI AL supaya kayak ayahnya Kaisa. Pertanyaannya untuk Maulana, kamu pilih siapa? Cimal apa Kaisa? Yeah. Tapi sorry ya Maulana, kamu sama Kaisa itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Ayo Dok Mil, apa pertanyaannya Mil? Saya izin bertanya Gus, kita sebagai anak muda melihat tontonan wakil rakyat yang saling serang, saling mencurigai, saling klaim kebenaran satu dengan lainnya. Kami sebagai generasi merasa butuh contoh yang damai dan baik. Bagaimana kita harus bersikap? Atas. Ya rasa mau delok repot men. Saya kan kemarin bilang Bu, ya sudahlah, pilpres ini selesai sampai di sini, gak usah berkepanjangan, betul? Boy sing menang rasa sombong, sing kalah ya legowo wae, betul? Di mana-mana yang benar menjelaskan, yang kalah klarifikasi, betul? Boy saya ngomong curang, boy yo wes lah, ini tontonan yang kurang bagus, ini mau masuk Ramadan. Boyo politisi-politisi nyontoni, pendukungnya sudah fine-fine saja kok. Kenapa yang bertanding kok masih ngeyel? Wih jane suara apa HP lowbat? Aku yang mana ta? Malah ribut, wae. Maka saya bilang loh, anak-anak itu juga harus paham politik, harus sadar politik. Saya kemarin dikritik dok, Kiai kok ngurusi calon presiden? Justru Kiai itu harus ngurusi capres. Kalau Kiai nggak mau dekat dengan capres, maka yang dekat dengan capres itu orang-orang fasik, orang-orang jahat. Maka tugas Kiai itu ngawal capres supaya berpolitik dengan cara yang baik. Lah kamu hari ini dipertontonkan dengan cara seperti itu, ya rasa kamu delok kok repot amat. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Nah, makanya saya bilang, Mbak Kaisa, kenapa Allah ciptakan dua tangan? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan tangan kita. Tutup ngene, rasa didelok repot amat. Ngono repot. Mendingan kan delok Maulana ya lo. Cie. Semoga kalian berjodoh. Amin. Maulana amin kok piye. Hadiah. Duit. Cair. Nyo Gesa. Nyo Rehan. Sebentar, Rehan. Jamal. Siapa mau? Jamal. Oh, Jelma. Maulana entek duitku ol.
Nih Maulana, kamu kasih untuk Jemal sebagai mas kawin. Cie. Kamu kalau kasih uang untuk beli apa? Malah top up app ki lho ki ocah iki opo meneh. Kalau kamu dikasih uang ditabung apa dicelengi? Tabung Gus. Betul, ditabung jangan dicelengi. Makanya ada bayi tabung, kenapa nggak ada bayi celeng ya? Makasih Gus. Ya, halah. Ayo foto dulu sini. Foto dulu sambil dilihatkan kaosnya. Iya. Foto dulu dengan Gus Miftah. Oh di belakang nak, ke belakang. Ya. Gue fotoin yang kono kan, ning kene iki lho. Di belakang, iya baris yang rapi. Anak-anak band siap-siap di sini, nyanyi satu lagu kita selesai. Saya mau acara Pak Kapolda soalnya. Oke. Baik. Anak-anak band atau Anak-anak band dulu aja. Okay. Saya mau nyanyi satu lagu terus Oh kita siap, anak-anak band Alicia and Friends bisa ke ini atas namanya apa panggung. bandnya ini? Alicia and Friends. Oh. Gus. Ya. Kasih ya, Nduk. Cie, mudun bareng Jemal cie. Ayo Dok, nyanyi salah lagu. Saya mau nyanyi Ditinggal Rabi versi sholawat. Nah, ya. Yuk, nadanya menyesuaikan saya saja. Hatiku rasane lorong. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hatiku rasane lana ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safa'atu likuli hamlin minal ahwali. Jelameto bocah-bocah sing banter sholawatan. Ya Rabbi bil wa'fir lana ya wasi'al karami huwal turja safa'atu likulli hawli minal ahwali muta. Sekali lagi, tapi semuanya tangannya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja safa'atu likulli hawlin minal ahwali. Shallu ala Nabi Muhammad. Mesti saya mohon pamit. Saya janjian sama Bu Khofifah soalnya sama Pak Kapolda. Mudah-mudahan dengan acara hari ini kita lebih mencintai bangsa dan negara kita. Amin ya Semua rabbal yang hadir saya doakan mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Maulana tetap menjadi anjing laut, tentara laut. Di mau bocah mau. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, Bu Misti dan semuanya. Nanti kita foto bareng dari sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah sampai di penghujung acara. Saya